Oke, jadi kita melihat bagaimana, jadi fungsinya sama, filter, ada low pass, ada high pass. Tapi kita operasinya itu dari domain frekuensi. Oke. Nah, nanti kita lihat alasannya kenapa sih filter di domain frekuensi. Ya. Oke, sebelumnya di kuliah sinyal dan sistem, kalau Anda sudah mempelajari yang namanya Fourier transform. Fourier transform itu gunanya untuk apa? Ini ada yang masih ingat? Jangan lupa semua ini. Apa? Fourier transform. Ayo, ada yang masih ingat enggak? Ini sangat basic ini. Lektor harus tahu ya. Fourier transform. Untuk apa? Walaupun lupa rumusnya, tapi gunanya untuk apa? Ya. Diskrit. Untuk diskrit. Diskrit. Kurang tepat. Nah, apa? Ayo. Pak. Ini harus, walaupun lupa rumusnya kayak gini, tapi harus tahu ini punya Fourier transform itu untuk apa. Ya. Ayo. Ada lagi yang mau jawab? Nah, itu Pak, mengubah fungsi biar basisnya hasilnya seperti sinus itu. Istilahnya seperti sinus. Ya, kalau itu apa ya? Kurang tepat. Fungsinya aja satu apa ya? Mengubah apa jadi apa ya? Kan transform itu merubah apa jadi apa. Ayo, berubah apa jadi apa. Ini harus tahu loh, ini kan kadang-kadang Anda kalau masuk ke perusahaan gitu, mungkin pertanyaannya simpel tapi basic ya. Misalkan Fourier transform itu apa? Sebutkan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff itu kayak gimana? Nah, ini termasuk dasar ini apa ini? Fourier transform. Coba googling bentar apa? Mengubah menjadi domain frekuensi, Pak. Ya, betul. Jadi mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Ya. Tuh, itu ada ingat betul itu. Ya. Walaupun rumusnya ada lupa, saya juga lupa ingat rumusnya. Ya. Nah, jadi maksudnya domain waktu ke domain frekuensi gimana ya? Ya misalkan ini ada punya sinyal ya, sinyal kayak gini, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sama sinyal yang kedua itu 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Nah ini dari waktu seperti ini ya. Nah sinyal 1 dan sinyal 2 ini kalau dari frekuensi itu kan jadi apa ya? Frekuensinya itu lebih besar mana? Yang sinyal 1 atau sinyal 2? Mana? Sinyal 2, Pak. Sinyal 2. Nah, ini kalau ada sinyal kayak gini sama sinyal kata 2, ini frekuensinya lebih besar mana? Anda bayangkan. Ya, sinyal 1 loh. Ya. Yang 1 ini kan dia apa namanya? Lebih fluktuatifnya itu kan lebih cepat. Periodiknya itu lebih cepat. Ya. Ya. Oke. Ini domain waktunya kayak gini. Nanti kalau di domain frekuensinya, ya, ini sinyal 1 ini lebih frekuensinya itu lebih tinggi ya. Nah, sinyal 2 ini kan lebih lambat ini ya. Jadi kalau sinyal sinusoidal dia lebih apa namanya? Lebih tinggi frekuensinya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Fourier transform ya. Ini sejarahnya di Jean-Baptiste Joseph Fourier. Oke. Oke, jadi ada dua buah Fourier-nya ada dua buah ini.
teori ya. Jadi yang pertama Fourier series ya. Jadi Fourier series ini adalah semua fungsi periodik ini dapat diekspresikan sebagai sejumlah sinyal sinus atau kosinus ya, yang terdiri dari beberapa frekuensi. Kemudian masing-masing itu dijumlahkan ya, sebelumnya dikalikan dengan koefisien yang berbeda-beda. Oke, kalau jadi Fourier series ini untuk sinyal yang periodik ya. Sinyal yang periodik. Ya, periodik. Sementara Fourier transform ya. Fourier transform itu lebih general lagi ya. Jadi semua fungsi yang tidak periodik itu dapat diekspresikan sebagai sinus dan kosinus dikalikan dengan weighting function tertentu. Nanti seperti sinyal noise itu bisa di Fourier transform. Jadi lebih general Fourier transform di antara ke time domain ke frekuensi domain. Nah ini contohnya Fourier series ya. Ini apa namanya? Jadi Anda punya sinyal periodis seperti ini. Sinyal periodis ini bisa merupakan penjumlahan dari beberapa sinyal sinusoida. Oke, kalau di Fourier transform itu mengubah dari frekuensi ke time ke frekuensi kan. Nah, itu jadi kita kenal ada operator konvolusi. Oke, jadi ini proses dari Fourier transform. Nah, jadi dalam sebuah kalau Anda mempunyai sinyal di domain waktu, itu dikonvolusikan. Itu kalau di domain frekuensi, itu adalah dikalikan. Dikali. Jadi seperti ini, kalau di domain waktu dikonvolusi, kalau di domain frekuensi itu di perkalian. Ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kok pakai Fourier transform. Karena dari sisi komputasi itu lebih efisien. Ya. Konvolusi kalau Anda lihat itu cukup memakan banyak ya, perkalian ya. Perkalian. Nah, sementara kalau di ini, kalau Anda kalikan langsung, perkalian matriks gitu ya. Nah, matriks itu lebih sederhana. Solusi Anda harus yang kalikan berkali-kali. Nah, intinya kalau dari sisi komputasi ini perkalian ini lebih efisien daripada konvolusi. Oke. Nah, kemudian ada Nyquist-Shannon sampling theorem. Jadi sampling ya. Teori sampling. Oke, ini juga dasar juga ini ya. Sistem ada ya. Sampling theorem. Oke, mungkin ini pertanyaan yang general juga. Kalau Anda punya sinyal, ini belum masa pengolahan citra ya. Kalau Anda punya sinyal 1 kHz, yang analog 1 kHz, Anda punya sebuah device digital to analog. Analog to digital, ADC misalkan. Atau osiloskop. Nah, osiloskop itu kan menyampling sinyalnya. Sinyal setiap berapa sinyal tiap detik. Kalau sinyalnya 1 kHz itu samplingnya itu minimal berapa? Yang bisa jawab enggak? Ini juga pertanyaan dasar ini. Ya. Yo, apa?
clue-nya ada di slide. Kalau Anda punya sinyal 1 kHz, Anda punya osiloskop, agar kelihatan sinyalnya itu 1 kHz itu minimal samplingnya berapa? Ya, silakan jawab, tebak aja. Loh? Ya, tebak aja. Di atas 2 kHz. Di atas 10? 2 kHz. 3? 2. 2? Ya, jadi di atas 2, minimal itu 2 kHz. Minimal 2 kHz. Ya. Jadi kalau Anda punya sinyal 1 kHz, itu kalau Anda sampling agar apa namanya? Agar sinyalnya itu dapat kelihatan itu 1 kHz, itu minimal 2, Anda harus samplingnya itu 2 kHz. 2 kali atau 2 kalinya. Kalau kurang dari itu, nanti nggak ketahuan, misalkan 1,5 kHz. Yang terjadi ada efek aliasing, undersampling. Samplingnya kurang. Undersampling. Dia akan terjadi aliasing. Contohnya, kalau Anda, oke, ini ya, apa namanya, di implementasinya. Contohnya kalau Anda lihat baling-baling helikopter di video, di kamera, nah Anda bisa lihat tuh efek aliasingnya. Video mungkin frame per second-nya 30 frame per second. Tapi helikopter itu baling-balingnya mungkin lebih dari 30 putaran per detik. Nah, jadi yang terjadi apa? Aliasing. Anda lihat baling-balingnya seperti bergerak, apa namanya, kayak lambat gitu kan. Itu efek aliasing itu. Kita bisa lihat kayak balingnya bergerak di video. Nah, itu efek dari aliasing. Karena apa? Karena undersampling, ya. Samplingnya kurang. Minimal samplingnya lebih dari 2 kali yang kita cuplik. Aliasing. Oke. Ini adalah contoh dari gambar ya. Di aliasing dan dari gambar ya. Jadi A dan B ya. Oke, kita lihat di sini gambarnya seperti ini ya. A dan B, ya kita lihat tidak terlihat efek dari aliasing. Nah, kalau kita lihat gambar yang C ya, ini kelihatan nih. Cupliknya dia kurang atau undersampling, sebenarnya dia menyebabkan efek aliasing. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, jadi ini gambar normal. Normal, kemudian yang B ini ya, ini adalah gambar. Jadi ini gambar ini kemudian di resize 50%, ya. Kemudian dibesarkan lagi ya. Jadi pikselnya itu dihilangkan ya. Dihilangkan 50%-nya. Nah, yang terjadi ini ada semacam efek aliasing. Nah, ini lihat yang celananya ini ya. Celananya ini seperti ini aslinya, tapi kalau di aliasing karena filternya ini under sample, kurang, maka dilihat motifnya malah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ini kan frekuensi tinggi nih, hitam putih kan frekuensinya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan low pass filter. Oke. Yang lain.
Ya, ada MOA patterns. Ya, jadi MOA patterns ini ya karena ini undersampling juga atau aliasing juga. Nah, jadi ini gambar aslinya seperti ini. Nah, ini setelah di downsampling seperti ini. Oke, next. Oke, nah sekarang kita bicara frekuensi gambar itu menjadi sebuah dari domain spasial ke domain frekuensi. Nah, karena domain spasial maka dia adalah dua dimensi ya. Dua dimensi. Makanya kalau di transform Fourier itu namanya 2D discrete Fourier transform. Oke, skip aja. Nah, dalam 2D frekuensi transform, yang namanya frekuensi transform, ini Anda akan punya dua properti. Yang pertama adalah power spectrum, kemudian yang kedua adalah phase angle. Jadi secara general seperti ini. Secara general ini Fourier transform, kemudian kalau hasilnya ini Anda ambil magnitudenya, powernya. Kemudian kalau Anda ambil perbandingan antara I atau imaginernya, komponen imaginer dan komponen realnya, Anda dapatkan phase angle. Oke, nah ini contoh sebuah gambar ya. Gambar kotak cuma hitam aja. Kemudian ini hasil spektrumnya. Sorry. Hasil spektrumnya kayak gini. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, ini kemudian kayak diterangkan gitu seperti ini. Ini memang abstrak ya. Nah, ini gambar yang tadi, ini hasil spektrumnya seperti ini. Kemudian apabila dimiringkan, ini hasil spektrumnya jadi seperti ini, ikut-ikutan miring juga. Kemudian ini spektrum ya, atau power magnetnya. Kemudian hasil phase angle-nya. Ya, ini agak kurang jelas juga. Ini gambar asli spasial, kemudian hasil phase angle-nya. Oke, kemudian direkonstruksi ya, dari sini dibalikkan ke gambar spasial lagi ya. Ya ternyata ya kelihatan dikit. Ya, karena apa? Karena ya informasi yang diekstrak hanya phase angle saja. Kemudian yang D ini spektrum ya. Ya, ini rekonstruksi dari phase angle dan spektrum. Oke, untuk operasi konvolusi ya, dua dimensi konvolusi, kemarin sudah pernah dibahas, itu ada namanya zero padding. Jadi di ujung-ujung kiri kanan atas bawah dari image itu ditambahkan 0 atau zero padding. Oke, kemudian kita lanjut ke filter ya. Nah, jadi filter kalau Anda bayangkan, Anda kan sudah pernah lihat low pass, high pass filter ya. Frekuensi responnya seperti apa ya. Nah, sekarang kalau kita filter di image ya, itu Anda bayangkan juga sama juga dengan low pass dan high pass di satu dimensi, tapi di sini dua dimensi. Ya, contohnya di sini, ini adalah filter low pass. Filter low pass itu kan yang dikuatkan adalah di frekuensi yang ini toh namanya
rendah, frekuensi yang rendah. Kemudian makin frekuensinya makin tinggi, dia dilemahkan. Ya. Lemahkan. Ya, makanya bentuknya seperti ini. Ini juga filter low pass juga ya, tapi dia dikuatkannya itu ke intensitas yang lebih rendah. Ini jadinya hitam. Untuk yang frekuensi rendah dikuatkan. Ini langkah-langkah dalam filtering frekuensi domain. Ya, saya pikir ini step by step-nya. Ya, coba nanti kita lihat ya. Sebenarnya agak menarik juga kalau kita lihat step-step by step-nya itu dari awal. Jadi bentuk image-nya seperti apa setelah ditransform ya. Jadi enggak hanya dari library saja. Ya, jadi ini langkah-langkahnya. Ini jadi ada image asli. Image asli kemudian dia di di padding ya. Padding. Padding ini kan ada ini toh tambahannya atau padding. Kemudian dia dikalikan dengan ini buah koefisien ya, -1 X plus Y. Dikalikan. Kemudian di sini ini Fourier transformnya, Fourier transform atau spektrumnya. Kemudian ini filternya, ya ini gambarnya, ini filternya, filternya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini gambar yang atas ya, ini spektrum filternya. Kemudian ini dikalikan, ya, dikalikan. Hasil perkaliannya ya jadinya ini titik ini ya. Nah, kelihatan kan jelas. Ini matriks ini dikalikan dengan matriks ini, hasilnya titik ini dikalikan. Nah, setelah dikalikan, ini dibalikkan lagi di inverse Fourier transform ya. Jadinya gambar ini. Kemudian zero padding-nya dihilangkan. Ya, jadinya ini gambar asli, ini setelah difilter seperti ini. Oke, ini contoh dari low pass atau high pass ini. Low pass atau high pass filternya? Low pass. Low pass ya. Low pass ya. Low pass ini kan yang muncul yang di tengah-tengahan. Kalau low pass itu kan berarti sebenarnya dia efeknya apa? Blurring ya. Blur. Jadi ini gambarnya ini dia di low pass dia efeknya ngeblur. Ini generate untuk generate apa namanya coefficient filter ya. Jadi ini idealnya seperti ini filter ideal ya. UV kayak gini, jadinya lingkaran kan. Ini juga low pass juga modelnya ya. Low pass juga. Di low pass Anda bisa coba-coba nih, ada tipenya Butterworth ya, Butterworth low pass filter. Ini kalau Anda lihat seperti ini. Bentuknya ini. Kalau yang tadi ini ideal dia tegas.
Kemudian ada Gaussian. Ya. Gaussian, jelas dia menguatkan frekuensi rendah. Nah, kalau yang sharpening, itu kita bisa menggunakan frekuensi high pass, ya. High pass filter. Oke, ini sebenarnya dibalik saja ya tadi ya. Yang frekuensi yang rendah itu diredam. Frekuensi tinggi dikuatkan. Ini diredam, frekuensi tinggi dikuatkan. Nah, sama juga ada yang bentuknya ideal, Butterworth, dan Gaussian. Jadi kalau di sini dibahas ada 3 jenis ya. Ideal, Butterworth, dan Gaussian. Nah, ini beberapa aplikasi ya dari apa namanya beberapa filter ya. Dikombinasikan dengan kemarin kita misalkan transformatif intensitas. Misalkan di sini ada titik jari ya. Titik jari ini kemudian di high pass filter ya. Karena ingin melewatkan yang frekuensinya tinggi atau dia ingin lihat yang pola garis-garisnya. Kemudian setelah difilter dilakukan operasi thresholding. Thresholding-nya seperti ini. Oke. Ya, jadi harapan saya ini kalau Anda sudah bisa mempelajari pengolahan citra ya. Anda kalau pakai library atau pakai misalnya Photoshop atau MATLAB, Anda punya intuisi. Ini kira-kira yang mau Anda proses itu apa dulu. Misalkan ini kok agak ngeblur, padahal saya pengen lihat polanya. Ya. Oh, berarti saya bikin filter dulu, yang blur-blurnya itu tak hilangkan dulu, masih rendah. Kemudian kalau udah hilang, baru dikuatkan pakai thresholding. Jadi kadang kalau kita pakai Photoshop ya tanpa ilmu ya, kira-kira aja ini kira-kira kayak gini ya. Metodenya random, heuristik coba-coba. Kalau ini Anda bisa perkirakan kira-kira nanti Anda apa dulu langkah yang akan dilakukan. Nanti akan banyak ya selain ada morfologi ya. Oke, ini metode-metode yang lain, jadi ada unsharp, high boost filter. Ini dikombinasikan dengan apa namanya histogram equalization ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Ini bagus ya kalau kita lihat. Ini yang bagus ini. Jadi gambarnya kalau kita lihat itu agak blur, nggak jelas itu tulang-tulang rusuknya. Kemudian setelah di high pass filter ini kelihatan edge-nya ini lebih terlihat. Kemudian ini di filter lagi ya. Kemudian ini hasilnya di histogram equalization. Nah, ini kelihatan apa namanya tulang rusuknya. Kalau di peralatan medis, ronsen, itu Anda bisa langsung lihat hasilnya. Itu sebenarnya ya di dalamnya ada image processing-nya, ya, hasil ronsennya. Jadi nggak langsung itu dibaca, kemudian hasilnya seperti itu. Nah, di dalamnya ada proses-proses seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang jenis filter yang ketiga, itu ada namanya selective filter.
Selektif tadi dia memilih, memilih frekuensi tertentu. Kalau di sini Anda bisa analogikan dengan band pass atau band stop filter. Band pass filter, ya, band pass filter, ya, itu kan berarti dia melewatkan sebuah band, ya, melewatkan sebuah band. Jadi di frekuensi tertentu itu dilewatkan ada rentangnya. Kalau band reject berarti di frekuensi rentang frekuensi tertentu itu di reject, diredam. Nah, kayak gini aja ya. Ini band reject ini ya. Kalau tadi lihat gambarnya ini band reject ya. Yang hitam itu diredam ya. Jadi dia frekuensi yang sebuah frekuensi ini diredam. Sementara ini band pass yang putih. Jadi yang putih ini dia dilewatkan. Ini yang hitam diredam, yang putih ini dilewatkan. Ini band reject, ini band pass. Oke, kemudian ada yang namanya notch filter ya. Ya, notch filter ini ya pengertiannya hampir sama dengan band pass ya, band reject ya. Jadi dia memilih yang mana saja frekuensinya. Kita lihat ini aja sampelnya. Oke, tapi di band yang notch filter ini dia tidak apa ya, tidak simetri dalam satu ini, tidak sama antara derajat satu dengan derajat lain. Nah, di sini misalkan ya, oke. Misalkan ini ada gambar ya, ada gambar mobil. Mobil kita lihat di sini ada kayak apa ya, semrawut-semrawutnya kayak gini. Semrawut-semrawutnya. Nah, di sini Anda ubah gambarnya itu ke dalam frekuensi. Nah, ternyata gambarnya bentuknya kayak gini. Ini dalam domain frekuensi dari gambar. Nah, Anda lihat di sini ternyata yang membuat semrawut-semrawut ini adalah komponen ini nih, komponen yang putih-putih ini. Putih-putih yang ada 8 ini. 8. Nah, makanya caranya agar komponen putih ini dihilangkan pakai notch filter ya. Jadi dia lebih selektif lagi ya. Lebih selektif lagi dia di yang di titik-titik itu dihilangkan. Hilangkan. Kemudian adalah hasilnya, nah ternyata hilang nih. Nah, dihilang ya. Apa semrawut-semrawutnya ini. Jadi apa ya? Notch filter ini bagus kalau ada noise-nya itu periodik ya. Ini kan dilihat ada noise-nya periodik. Jadi misalkan Anda Anda punya Anda fotonya itu di belakang jaring. Nah, Anda bisa ngilangin jaringnya itu. Ngilangin jaringnya itu, karena jaring kan dia punya periodik kan. Jaringnya itu dihilangkan, tinggal fotonya aja. Oke, kalau kita malah baca proses ini banyak sekali ya fitur-fitur yang nggak ada di Photoshop. Ya, banyak yang fitur-fitur yang nggak ada di Photoshop. Photoshop tuh ya biasanya terbatas lah. Oke, nah ini ya contohnya ya. Ini ada gambar semruut kayak gini. Nah, tapi dia ada garis-garisnya. Garis-garis horizontal ini. Kita lihat spektrumnya adalah nih. Spektrumnya ini. Ya, spektrum dari gambar ini. Nah, kita pengen ngilangin garis horizontalnya ini. Horizontalnya ini. Ya, ini komponen garis horizontal ternyata dilihat dari ini apa namanya? Garis ini loh. Garis ini. Nah, garisnya ini dihilangkan. Nah, ngilangkannya apa? Dikalikan dengan filter yang seperti ini.
Jadi ini kalau dikalikan dengan ini kan garisnya hilang nih. Garisnya hilang. Jadi tinggal yang diagonal saja. Ya. Nah, setelah di inverse transform ini jadinya seperti ini. Ya. Nah, sementara kalau misalkan gambar yang tadi ya, notch filternya yang ini diredam. Nah, kalau yang ini misalkan ingin dikuatkan garisnya, ya hasilnya kayak gini. Hasilnya ada garis-garis saja. Nah, jadi kalau gambar ini tadi, ini kalau dengan filter ini malah yang diagonalnya hilang ya. Diagonalnya hilang, tinggal garisnya aja. Oke, itu ya. Jadi adalah filter ya. Jadi sebenarnya sangat menarik. Oke, saya rasa kita perlu ya anggap saja tugas ini ya apa namanya latihan ya. Nanti saya akan buat tugasnya kira-kira apa ya yang kira-kira menyenangkan kayak gini. Kan bagus nih, contoh yang bagus nih. Kita punya gambar, ada noise garis-garis, ada noise filternya, ada pengen ngilangin ini nih. Nah, saya seperti apa? Mungkin ya, saya kepikiran bentuk ujiannya kayak gitu. Bentuk ujiannya, saya punya gambar ini. Nah, tolong hilangkan yang ini garis-garis ini. Nah, gimana pendekatan saudara untuk apa namanya mendapat gambar yang bagus? Oke, mungkin itu